Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan menjawab soal nomor 25. Jadi di soal nomor 25 ini soal analoginya juga berbentuk kalimat yang berbunyi seperti seorang pelukis yang memerlukan kanvas. Jadi kita highlight dulu beberapa kata yang penting seperti pelukis dan kanvas. Kemudian seorang penulis membutuhkan apa untuk mengekspresikan ide-idenya. Jadi kita diminta untuk mencari sebuah benda yang digunakan sebagai media oleh si penulis ini untuk mengekspresikan idenya seperti seorang melukis yang memerlukan sebuah kanvas. Jadi di sini ada 4 pilihan jawaban. Mari kita mulai dari pilihan jawaban terakhir, yaitu bagian D, kuas. Jadi untuk kuas ini tidak begitu ya, karena kuas lebih cenderung dibutuhkan oleh si pelukis tadi. Kemudian ada kata cat juga tidak begitu dibutuhkan oleh penulis, karena cat ini dan juga kuas cenderung lebih dibutuhkan pada seorang pelukis yang menggunakan kanvas sebagai media. Kemudian cat dan kuasnya adalah sebuah alat yang digunakan untuk melengkapi karya yang dibuat. Sedangkan yang perlu kita cari adalah sebuah benda yang diperlukan oleh si penulis ini. Jadi ada kata kertas. Nah, jadi kertas ini memang dibutuhkan oleh seorang penulis untuk mengekspresikan ide-idenya gitu ya, karena kertas ini merupakan media untuk menulis dan mencetak buku misalnya. Sehingga pilihan jawaban B ini bisa menjadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 25. Kemudian bagian A ada pensil. Jadi untuk pensil ini juga lebih dibutuhkan oleh si pelukis tadi untuk membuat sebuah sketsa misalnya. Jadi untuk jawaban yang tepat dari soal nomor 25 adalah bagian B, kertas, yang merupakan bahan yang dibutuhkan oleh penulis untuk mengekspresikan ide. Selanjutnya di soal nomor 26, sekolah. Jadi sekolah adalah tempat di mana siswa belajar. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah sekolah merupakan tempat belajar. Sama halnya dengan tempat pasien mendapatkan perawatan medis. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Jadi kira-kira apa yang merupakan tempat seseorang mendapatkan sebuah perawatan? Oke, jadi karena ada 4 pilihan jawaban, mari kita mulai dari pilihan jawaban A. Pertama, kantor. Kantor ini bukan tempat untuk mendapatkan medis ya teman-teman, kecuali misalnya ada proker tertentu. Jadi kantor ini lebih digunakan sebagai tempat untuk bekerja. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada rumah. Rumah ini merupakan sebuah tempat tinggal ya. Jadi ini juga bukan jawabannya, karena yang kita cari adalah tempat seseorang mendapatkan sebuah perawatan. Kemudian C, pabrik. Pabrik itu merupakan sebuah tempat untuk menghasilkan sesuatu atau tempat untuk bekerja juga. Sama halnya seperti kantor. Jadi A, B, dan C ini bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Dan tersisa pilihan D, rumah sakit. Dan memang betul bahwasanya rumah sakit ini merupakan tempat yang biasanya digunakan untuk memperoleh perawatan medis.
Nah, bagi teman-teman yang merasa belum mampu untuk mengerjakan soal-soal analogi seperti ini, teman-teman bisa menambah pengetahuan dengan bergabung bersama platform Kelas IDE, yang dimana teman-teman akan mendapatkan pembahasan soal, kemudian soal-soal update, dan teman-teman juga akan merasakan simulasi mengerjakan soal sama seperti saat melakukan tes CPNS nanti. Oke, jadi sebelum teman-teman melakukan payment atau pembayaran, jangan lupa untuk memasukkan kode ini agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke. Yang terakhir, jadi di sini di nomor 27 soalnya adalah buku adalah sumber pengetahuan. Sama halnya adalah sumber energi bagi manusia. Nah, ketika buku itu merupakan sumber pengetahuan, kira-kira apa yang merupakan sumber energi bagi manusia? Sama seperti soal sebelumnya, di sini juga ada 4 pilihan jawaban. Mari kita mulai menjawabnya dari pilihan jawaban A. Sini ada air, ya, memang benar, air itu juga merupakan salah satu sumber energi dari manusia, karena ketika kita tidak meminum air istilahnya, maka kita akan merasakan yang namanya dehidrasi, sehingga pilihan A ini bisa menjadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini. Kemudian ada matahari. Ini betul juga, tapi ini merupakan sumber energi secara keseluruhan gitu ya. Sedangkan yang diminta adalah hanya sumber energi bagi manusia, lebih spesifik ke manusia. Kemudian angin, ini tidak begitu juga. Kemudian ada D, makanan. Jadi kalau kita bandingkan air dengan makanan, makanan ini merupakan sumber energi utama bagi seorang manusia untuk bisa beraktivitas, sehingga ketika pilihan A dan pilihan D ini disandingkan, maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D, makanan. Oke, jadi soal analogi kalimat kali ini adalah soal analogi kalimat yang sepertinya agak lebih mudah, karena kalimatnya yang cukup singkat dan juga padat gitu ya. Oke, mari kita mulai. Jadi di nomor 28 ini dikatakan bahwa pohon itu adalah tanaman. Oke, pohon adalah tanaman, sama seperti gedung yang merupakan apa kira-kira. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan jawaban. Nah, kira-kira dari keempat jawaban ini, pilihan jawaban mana yang paling sesuai dengan soal nomor 28? Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, bahwasanya pohon itu merupakan bagian dari tanaman. Dan kira-kira gedung ini merupakan bagian dari apa, kayak gitu ya. Mari kita mulai jawab dari pilihan jawaban D. Jadi di sini ada pilihan lingkungan. Ini tidak benar ya teman-teman, karena gedung itu merupakan sebuah benda, bukan merupakan sebuah lingkungan. Kemudian lanjut lagi, beton. Nah, memang bahwasanya gedung ini bisa saja terbuat dari beton. Namun gedung ini merupakan salah satu jenis apa gitu. Jadi yang ditanyakan bukan merupakan bahan-bahan dari pembuatan si gedung ini, tapi kira-kira apa gedung ini merupakan jenis dari sebuah apa, kayak gitu. Sehingga pilihan jawaban C ini masih kurang tepat juga. Kita lanjut lagi. Kemudian ada pilihan B, kota. Ini tidak juga ya, karena yang dibahas di sini adalah sebuah benda, sedangkan kota itu merupakan suatu wilayah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah bangunan.
Nah, ini bener banget ya teman-teman, karena gedung itu merupakan sebuah bangunan, sama seperti pohon yang merupakan sebuah tanaman, kayak gitu ya. Jadi kita perlu menyesuaikan jawaban yang sesuai dengan contoh yang diberikan oleh si soal tersebut. Oke, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 29 ini kalimatnya lebih singkat lagi ya, teman-teman. Oke. Jadi di sini bola adalah sebuah mainan. Sama seperti buku yang merupakan apa, kayak gitu ya. Nah, jadi bola ini itu kan merupakan salah satu jenis dari mainan, yang dimana bola ini terbagi-bagi lagi nih. Ada bola yang memang fungsinya sebagai mainan, ada juga bola yang fungsinya sebagai alat untuk bermain seperti sepak bola. Tapi secara umum kita mengenal bola itu merupakan sebuah mainan, baik untuk kaum dewasa maupun yang anak-anak, kayak gitu ya. Nah, kira-kira buku ini merupakan sebuah apa, kayak gitu. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban juga, sama seperti soal sebelumnya. Nah, jadi mari kita mulai dari pilihan jawaban pertama. Oh ya, aku berikan waktu kepada teman-teman sebanyak 5 detik mungkin untuk menjawab soal ini. Nah, gimana teman-teman? Menurut teman-teman apa nih jawabannya? Mari ya kita sama-sama cek kira-kira pilihan jawaban mana yang paling benar. Nah, di sini ada cerita. Jadi bola merupakan sebuah mainan, buku adalah sebuah cerita. Nah, jadi memang cerita itu termasuk bagian dari si buku ini, tapi kita mengenal buku bukan sebagai media untuk bercerita saja. Nah, seperti bola ini yang secara umum gitu ya, kita mengenal bola sebagai sebuah mainan, baik mainan yang sifatnya rekreasi maupun prestasi seperti olahraga sepak bola. Oke, kita lanjut lagi ke soal ke nomor berikutnya, ke pilihan jawaban berikutnya. Jadi A ini kurang tepat ya. Kemudian kita lanjut B, kata. Nah, kata ini juga masih kurang tepat teman-teman, karena di cerita ini tentu mengandung atau terkandung dari sebuah kumpulan kata-kata. Namun, secara umum kita tidak mengenal buku yang merupakan sebuah jenis kata, kayak gitu ya. Jadi, memang dalam buku ini ada cerita yang dimana cerita ini terdiri dari rangkaian kata. Tapi pilihan B ini masih kurang tepat gitu untuk soal nomor 29 ini. Kita lanjut lagi ke soal ke pilihan jawaban berikutnya. Bahan. Ini bahan sangat ambigu ya kata-katanya, karena kita tidak mengerti gitu apa maksud dari bahan ini, bahan apa yang dimaksud dan seperti apa, sehingga untuk nomor 29 pilihan C ini juga masih kurang tepat. Kemudian yang terakhir adalah hiburan. Nah, hiburan ini bisa menjadi pilihan jawaban karena memang buku merupakan sebuah sumber hiburan. Tidak jarang juga seseorang memiliki hobi untuk membaca buku gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di antara semua jawaban yang menurut kita mungkin tidak benar, pasti ada jawaban yang mendekati benar. Ada pula semua jawabannya benar, tapi ada jawaban yang paling benar, kayak gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID
yang dimana teman-teman akan mendapatkan pembahasan soal, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan soal-soal terupdate, dan yang terakhir tentunya teman-teman dapat merasakan simulasi ujian kayak gitu ya. Jadi teman-teman, dengan teman-teman ini bergabung bersama kelas ID, nah teman-teman bisa nih mengetahui kemampuan teman-teman dalam menjawab itu seberapa banyak yang benar kayak gitu. Kemudian berapa waktu yang teman-teman butuhkan kira-kira untuk mengerjakan satu soal. Jadi dengan begitu, ketika teman-teman mengetahui semua ini, maka teman-teman akan mempunyai target untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menjawab soal sebagai upaya untuk lolos tes CPNS di tahun 2024 ini. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, jadi di soal nomor 30 ini ada kata burung itu terbang. Kita kasih beda warnanya dulu. Burung itu terbang seperti ikan yang apa kira-kira? Jadi di sini kita membahas tentang sebuah hewan dan bagaimana cara mereka untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari kayak gitu ya. Nah, misalnya nih si burung ini itu melakukan aktivitasnya dengan terbang gitu. Kalau kita manusia ya dengan berjalan. Nah, kira-kira ikan ini dalam menjalani kesehariannya, ikan ini seperti apa gitu. Kalau si burung terbang, nah kalau ikan kira-kira dia kayak gimana? Nah, mari kita mulai jawab dari pilihan jawaban D. Bernafas. Nah, semua makhluk hidup juga bernafas ya, teman-teman. Jadi, pilihan jawaban D ini masih kurang tepat untuk soal nomor 30 ini. Kemudian, bagian C, hidup. Nah, burung dan juga ikan itu sama-sama hidup. Nah, tentu kita tidak bisa menjalani keseharian kita kalau nggak hidup gitu ya. Jadi pilihan C ini juga masih kurang tepat untuk pilihan jawaban nomor 30. Kemudian B, berenang. Nah, ini bisa jadi karena ikan memang hidup di laut dengan cara berenang begitu. Kemudian menyelam. Nah, kalau menyelam ini memang sih dilakukan juga di air, tapi ini lebih ke manusia dan hobinya gitu ya. Jadi misalnya ada yang hobi menyelam. Nah, kalau berenang ini memang cocok dengan konteks hewan, karena si ikan ini memang berenang di dalam laut gitu, berenang di dalam air. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah berenang. Oke, teman-teman semua, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda dari pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk tulis saran pendapat kamu di kolom komentar di bawah.